Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Yesus Kristus Putramu menjanjikan kepada kami Roh Kudus Sang Penghibur yang akan membantu kami untuk memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus Putramu sendiri yang menjadi manusia melalui Santa Perawan Tersuci Maria. Kami dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus seutuhnya sebagai Sang Penebus dalam sejarah keselamatan ini. Semoga Roh Kudus yang Kau anugerahkan kepada kami membantu kami untuk memahaminya secara utuh dan benar sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus kepada kita untuk menerangi kita agar kita mengenal Bapa dan Putra yang hadir dalam sejarah kehidupan yang diubah menjadi sejarah keselamatan. Roh Kudus adalah Sang Penghibur yang menganugerahkan kepada kita banyak karunia, termasuk kebijaksanaan, pengetahuan, dan ketabahan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Allah adalah Bapa yang Maha Pengasih, yang menciptakan kita dan yang mengutus Putra Tunggalnya untuk menebus kita karena Adam dan Hawa memberontak melawan Sang Pencipta. Ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah yang Maha Pengasih, kehidupan kita sendiri menjadi kesaksian akan kebenaran tentang Allah seutuhnya. Injil Yohanes yang kita baca pada hari ini mengajak kita memahami Roh Kudus sebagai pribadi yang tak terpisahkan dari Yesus Kristus yang dikandung tanpa noda oleh Perawan Tersuci Maria. Dengan demikian bundanya pun disucikan tanpa noda. Itulah karya Bapa dan Roh Kudus demi Putra Allah yang Maha Tinggi menjelma menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Roh Kudus
tidak dapat diisolasi dengan keagungan yang berdiri sendiri, terpisah dari misteri penjelmaan Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus melalui rahim Santa Perawan Maria tersuci tanpa noda. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sejarah keselamatan tak terbantahkan bahwa Putra Allah yang Maha Tinggi menjelma menjadi manusia melalui rahim perawan tersuci Maria. Roh Kudus bersatu tak terpisahkan dengan Bapa dan dengan Yesus yang lahir melalui perawan tersuci Maria. Dia adalah Roh Yesus yang Bapa utus kepada kita. Roh yang sama yang diperoleh Yesus. Itulah makna dari sabda Yesus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita yang menerima Roh Kudus dalam pembaptisan diutus untuk menjadi saksi Yesus Kristus yang seutuhnya, bukan sepotong-sepotong sesuai selera kita. Itulah makna dari sabda Yesus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 1 dan 2, Yesus memberitahu kita bahwa setia kepadanya seutuhnya, termasuk mengimani Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan tersuci Maria, akan membawa kita pada kesulitan, yakni diserang dan dikucilkan. Hal yang sama yang terjadi pada Yesus Kristus akan terjadi pada kita. Inilah mengapa ada orang-orang yang untuk menghindari penganiayaan, mengencerkan atau menyederhanakan pesan Yesus dengan mengubahnya menjadi pesan yang mengabaikan aspek sejarah keselamatan dalam penjelmaan Sang Putra melalui perawan tersuci Maria. Kepada mereka diterapkan apa yang dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia bab 6 ayat 12. Mereka takut akan salib Kristus yang dicari hanya kemenangan dan kemakmuran, tetapi menghindari salib. Santo Yohanes sendiri sebagai murid terkasih Tuhan kita Yesus Kristus yang dipercaya untuk menerima Ibu Maria menjelang Yesus wafat di Golgota, dalam suratnya berkata tentang mereka, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Teks lengkapnya bisa dibaca dalam surat kedua Santo Yohanes bab 1 ayat 7. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus Kristus yang menjanjikan karunia Roh Kudus adalah Yesus Kristus dari Nazaret yang terus memiliki bahkan sampai sekarang tanda-tanda siksaan dan tanda salib pada tubuhnya yang telah bangkit. Dalam Injil Yohanes hari ini bab 16 ayat 3 dan 4,
Yesus bersabda, mereka melakukan semua hal ini karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Mereka tidak memiliki gambaran yang utuh dan benar tentang sejarah keselamatan dalam Yesus Kristus. Jangan-jangan Allah mereka bukan Bapa Yesus Kristus yang mengumpulkan kita semua dalam kesatuan dan persaudaraan sebagai keluarga kerajaan Allah. Maka menghadapi orang-orang yang demikian, kita bisa belajar dari Yesus Kristus yang berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Injil Lukas bab 23 ayat 34. Sejarah keselamatan menunjukkan Yesus dikutuk oleh otoritas agama karena menurut pemikiran mereka Yesus memiliki gambaran palsu tentang Allah. Namun dalam kata-kata Yesus tidak ada kebencian selain belas kasihan. Mereka adalah saudari-saudara yang tidak tahu apa-apa tentang Bapa dan Yesus Kristus selain yang mereka pikirkan menurut ukuran manusiawi mereka. Ibu Maria selalu mendoakan kita Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.